sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, sang paman Abu Thalib ternyata memilih pilihannya sendiri. Beliau mengatakan sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, ana ala millati Abdul Muthalib, aku akan tetap setia di atas ajaran nenek moyangku, ajaran bapakku Abdul Muthalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah pada pagi hari yang sangat cerah ini kita semua masih bisa istiqomah menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kita selalu bisa mengawali kehidupan kita dengan amalan-amalan terbaik. Harapannya hari-hari kita dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Salawat serta salam marilah kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya, termasuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini, yang tetap istiqomah berpegang teguh kepada ajarannya hingga akhir hayat kita nanti insyaallah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, hidayah itu ternyata memang sangat mahal Bapak Ibu. Oleh karena itu menjadi penting untuk dijaga supaya kita itu selalu berada dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuktikan bahwa hidayah itu mahal, ada beberapa kisah yang mungkin pernah kita dengar, pernah juga saya menyampaikan pada kesempatan yang lain. Saya ingatkan kembali bahwa betapa mahalnya hidayah itu. Oleh karena itu sekali lagi menjadi sangat penting untuk kita jaga agar selalu menjadi pedoman hidup kita sebagai hambanya yang beriman. Pada sebuah kesempatan Rasulullah menjenguk pamannya Abu Thalib. Pada waktu itu beliau dalam kondisi yang kritis, menjelang wafatnya banyak mengumpulkan kerabatnya. Tak terkecuali Rasulullah sebagai salah seorang keponakannya yang paling disayangi, selalu bisa menyempatkan diri untuk menjenguk beliau. Jamaah yang berbahagia, apalagi Rasulullah tahu bahwa sang paman dalam kondisi kritis, dan dalam sejarah tidak beberapa lama kemudian beliau harus menghembuskan nafasnya yang terakhir. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ketika beliau sampai di rumahnya, ternyata di rumah pamannya itu sudah ada pamannya yang lain, tokoh Quraisy bernama Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, dua tokoh kaum musyrikin Quraisy yang sudah berdiri di samping kiri pamannya Abu Thalib. Jamaah yang berbahagia, sebagai seorang keponakan yang sangat disayangi,
Beliau sangat senang sang keponakan menyempatkan diri untuk menjenguknya, apalagi pada saat beliau butuh dukungan karena sudah sangat kritis menjelang wafatnya itu. Rasulullah menginginkan pamannya ini bisa menerima agama yang dibawanya sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sebuah kegembiraan, sebuah kebahagiaan seorang keponakan yang juga sangat menyayangi sang paman, yang sudah banyak berjasa dalam kehidupannya, mulai dari kecil hingga beliau menyebarkan agama Islam itu, mau menerima keimanan, mau menerima hidayah yang beliau bawa. Jamaah yang berbahagia, singkat cerita, beliau membisikkan di telinga kanannya, karena beliau pas berdiri di samping kanan, dan membisikkan di telinga kanannya dengan mengatakan, "Ya am, wahai paman, kul katakan, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, kalimatan asyhadu laka biha indallah." Sebuah kalimat yang kelak aku akan bersaksi di hadapan Allah bahwa engkau telah menerima hidayah agama ini. Jamaah yang berbahagia, mendengar bisikan ini, sang paman sangat senang, tersenyum, pengen mengungkapkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah ini. Tetapi selang beberapa saat kemudian, sebelum beliau sempat mengucapkan kalimat syahadat itu, ternyata di telinga kirinya dibisikkan yang lain. Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abi Umayyah serentak berbisik di telinga kirinya dengan mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muthalib?" Apakah kamu sudah mulai tidak suka dengan ajaran bapakmu Abdul Muthalib? Kamu sudah tidak mau lagi berpegang teguh kepada ajaran nenek moyang kita? Ayahmu bernama Abdul Muthalib, kamu sudah nggak mau lagi? Kamu mau mengikuti ucapannya Muhammad? Kira-kira seperti itu. Jamaah yang berbahagia, Rasulullah tetap bersemangat, sangat ingin sang paman yang sangat dicintainya itu, yang sangat besar jasanya dalam kehidupannya itu, bisa segera mengucapkan kalimat syahadat itu sebagai tanda bahwa beliau menerima hidayah dari Allah, mau memeluk ajaran, mau memeluk agama yang dibawanya. Jamaah yang berbahagia kemudian berkata lagi, berbisik lagi Rasulullah di telinga kanannya, "Qul katakan wahai pamanku, la ilaha illallah, kalimatan asyhadu laka biha indallah." Kalimat inilah yang akan kelak aku persaksikan di hadapan Allah bahwa menjelang wafatmu engkau telah menerima hidayah, menerima agama yang aku bawa ini. Jamaah yang berbahagia, bolak-balik beliau ingin sang paman di detik-detik terakhir wafatnya itu mengucapkan kalimat syahadat itu, tapi berulang-ulang juga di telinga kirinya Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah membisikkan kalimat yang lain supaya Abu Thalib tetap berada dalam kepercayaannya, kepercayaan nenek moyangnya itu. Jamaah yang berbahagia, singkat cerita, ternyata hidayah itu memang mahal, Bapak Ibu. Sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, sang paman Abu Thalib ternyata memilih pilihannya sendiri. Beliau mengatakan sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, "Ana ala millati Abdul Muthalib." Aku akan tetap setia di atas ajaran nenek moyangku, ajaran bapakku Abdul Muthalib. Jamaah yang berbahagia, betapa sedihnya Rasulullah. Beliau tidak mampu membantu sang paman untuk mendapatkan hidayah itu.
Kurang apa Rasulullah itu? Orang yang paling dicintai, orang yang paling disayangi, kekasih Allah, ternyata tidak mampu membantu sang paman untuk mendapatkan hidayah itu. Lebih sedih lagi, beliau selalu ingat bagaimana semasa hidupnya sang paman begitu sangat berjasa. Ketika ditinggal oleh bapak dan ibunya, yang mengasuh adalah sang paman. Makan, minum, tidur selalu bersama sang paman. Bahkan dalam sebuah riwayat, dari sangat cintanya sang paman kepada keponakannya itu, Abu Thalib itu terlihat lebih menyayangi keponakannya yang bernama Muhammad daripada anak-anaknya sendiri. Coba kalau itu terjadi pada diri kita, betapa sedihnya kita. Ternyata orang yang paling berjasa dalam hidup kita tidak mampu mendapatkan hidayah sebagaimana kita dapatkan. Jamaah yang berbahagia, dari sangat sedihnya sebagai manusia sama seperti kita, beliau menangis. Beliau tidak mampu mengajak sang paman untuk menjemput hidayah itu. Sampai beliau mengatakan, aku akan selalu berdoa kepada Allah supaya engkau mendapatkan pengampunan, walaupun engkau tidak sempat mengucapkan kalimat syahadat. Aku akan berdoa kepada Allah, semoga Allah selalu bisa mengampuni dosa-dosamu. Jamaah yang berbahagia, kemudian Allah menegur Rasulullah melalui satu ayat dalam surah At-Taubah ayat 113. At-Taubah 113 menjadi asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzul dari ayat ini adalah kejadian peristiwa yang saya ceritakan tadi. Sebelum ayat ini turun, peristiwa inilah yang melatar belakangi ayat 113 surah At-Taubah. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas seorang nabi, tidak pantas orang-orang yang beriman itu memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Walakanu ulil qurba, walaupun yang dimintakan ampun itu adalah kerabatnya sendiri. Walaupun yang dimintakan ampun itu orang-orang yang dicintai, orang-orang yang disayangi, orang-orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Jamaah yang berbahagia, sekali lagi betapa mahalnya hidayah itu, sampai Rasulullah sendiri tidak mampu membantu orang yang paling disayangi itu untuk mendapatkan hidayah. Makanya di awal saya mengatakan, kita yang sudah mendapatkan hidayah sejak lahir, karena kita hidup di lingkungan mereka-mereka yang beriman, bapak ibu kita, keluarga kita semuanya beriman kepada Allah. Kita selalu berada dalam ketaatan kepada Allah, selalu bersama di masjid ini, ya, tidak mampu, tidak bisa menjaga hidayah yang setiap hari kita rasakan ini. Sangat rugi kita. Jamaah yang berbahagia, kalau dianalogikan kepada hal-hal yang dianggap mahal dalam hidup kita, ya, misalnya apa yang mahal? HP misalnya, ya, kita beli jutaan, ya, 10 juta, ada yang sampai 20 juta. Setiap hari bersama kita itu, tidak pernah lepas dalam kehidupan kita, ya. Coba ketinggalan sebentar saja, HP yang mahal itu, yang setiap saat menemani kita, ketinggalan, tidak usah lama-lama, 5 menit aja, gimana rasanya? Kayak ada sesuatu yang hilang.
ketinggalan di rumah, kita sudah sampai di pertigaan balik lagi, HP ketinggalan. Gimana kalau itu misalnya hidayah yang hilang dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa mencarinya kembali, mendapatkannya kembali? Kita sekarang bersemangat di sini dalam ketaatan, ya. Siapa yang nyangka nanti di luar kita sudah tidak lagi berada dalam ketaatan, ya. Kita terganggu, tergoda dengan yang lain-lain. Jamaah yang berbahagia, dari sangat mahalnya hidayah ini, ya, ada cerita lain, ya, yang menunjukkan betapa hidayah itu memang harus dicari, tidak menunggu. Kan ada orang itu yang menunggu, misalnya diajak, waktunya sholat diajak, ayo kita sholat sudah adzan, ya nantilah gampang, mau saya selesaikan dulu pekerjaan ini dan ini misalnya. Saya pernah itu dapat cerita ya dari ibu-ibu Aisyah itu ya, bagaimana beliau juga mereka bersemangat untuk mengajak ibu-ibu yang lain ya. Ketika diajak untuk pengajian, rajin ikut pengajian, tertib, setiap hari yang ditentukan hadir, jilbabnya juga bagus ya. Tetapi siapa yang menyangka ketika pulang di rumahnya juga ada yang jamaah yang diajak itu tidak semuanya sama kan, apalagi orang-orang yang di kampung itu umumnya kalau ke pengajian ya, rapi sekali jilbab, tapi kalau di rumah mereka biasa untuk melepas itu, melepas jilbab itu ya. Ketika ditanya, ini cuman cerita ya, supaya istiqomah dengan jilbab itu apa yang disampaikan, selalu saja ada alasan, ya gampang lah nanti kalau ke pengajian baru saya pakai katanya. Jamaah yang berbahagia memang harus sabar untuk menjemput hidayah itu ya. Kita mengajak sekarang, nggak bisa sekarang juga dia istiqomah di dalam hidayah ya. Banyak orang yang menunda-nunda untuk mendapatkan hidayah itu ya. Jamaah yang berbahagia ya. Nah, ada sejarah lain yang membuktikan bahwa hidayah itu jangan ditunggu, harus dicari. Kisahnya siapa? Kisahnya Salman Al-Farisi ya. Beliau berasal dari keluarga yang kita kenal sebagai penganut agama Majusi ya. Bapaknya itu adalah tokoh agama Majusi, setiap hari menjaga api ya, supaya Tuhannya itu tidak padam. Dari keluarga terhormat, kaya raya, Salman itu sampai dipingit sama keluarganya karena berasal dari tokoh agama Majusi yang sangat disegani di zamannya. Singkat cerita, sebagai anak muda pada umumnya, seperti kita saksikan mungkin di zaman kita ini, anak muda itu kan keinginannya untuk belajar, keinginannya untuk tahu cukup tinggi ya. Tidak mau kalau misalnya harus di rumah terus, pasti ada keinginan untuk punya kesempatan, bisa keluar, bisa bersosialisasi, bisa melihat yang lain-lain di luar dunianya yang dipingit di rumahnya itu. Jamaah yang berbahagia, singkat cerita, Salman ingin punya kesempatan itu dan mendapatkan kesempatan. Diizinkan oleh bapaknya untuk melihat-lihat kebunnya yang luas, kebunnya yang subur. Berangkat pagi, tidak terasa sampai sore, menikmati kehidupannya di luar. Apa yang dilakukan di luar? Salman Al-Farisi menemukan ada segolongan orang yang menganut agama Nasrani. Ternyata beliau tertarik, singgah di tempat ibadahnya di gereja.
kok sepertinya agama ini sangat menarik. Tidak terasa seharian berada di gereja mendengarkan dakwah-dakwah yang disampaikan oleh pendeta pada waktu itu. Jamaah yang berbahagia, tidak terasa seharian beliau di sana, sampai dicari oleh bapaknya. Kemudian ditanya oleh bapaknya, kemana saja? Seharian nggak pulang-pulang. Apakah kamu keasikan melihat kebun-kebun kita yang luas dan subur itu? Salman menjawab, tidak. Seharian aku ada di gereja, tertarik dengan apa yang disampaikan oleh pendeta-pendeta itu. Ternyata agama itu sangat menarik, lebih menarik dari agama yang kita peluk saat ini, katanya. Jamaah yang berbahagia, singkat cerita, mendengar jawaban sang anak ini, kemudian apa yang dilakukan oleh bapaknya? Tidak hanya dipingit, tapi diawasi seketat-ketatnya. Bahaya ini anak kalau dibiarkan keluyuran setiap hari. Tidak hanya dipingit, tapi diawasi, jangan sampai anaknya keluar rumah lagi. Kemudian berkesempatan untuk mencari hidayah di agama baru itu. Jamaah yang berbahagia, singkat cerita lagi ya, sebagai anak muda pada umumnya semangatnya semakin kuat, keingintahuannya tentang agama baru itu semakin kuat, penasaran. Kenapa kok dilarang? Padahal itu bagus. Padahal agama itu kok bagus, kok kenapa dilarang? Kira-kira begitu kalau itu dibayangkan kepada kita-kita yang muda di zaman itu. Sampai kemudian beliau nekat kabur dari rumahnya, mengikuti kabilah yang berangkat ke negeri Syam. Negeri Syam itu kalau sekarang adalah negeri Suriah, ya, di mana pada waktu itu adalah pusat penyebaran agama Nasrani di zaman itu. Pusat agama Nasrani berkembang pesat di negeri yang namanya negeri Syam, Suriah. Berangkat, tidak mau dimanja dengan kemewahan lagi di rumahnya. Dari sangat inginnya tahu tentang hidayah dari agama baru itu, beliau berangkat walaupun harus meninggalkan semua kemewahan yang dimilikinya. Jamaah yang berbahagia, di negeri Syam inilah dia bertemu dengan pendeta yang diharapkannya bisa membimbingnya untuk mendapatkan hidayah itu. Tidak lama di negeri Syam, belajar sambil mengabdi di gereja, menjadi marbot ya, kalau di masjid menjadi marbot di gereja itu ya. Sang pendeta sebelum wafatnya mengatakan, kalau kamu masih ingin mendapatkan hidayah dari agama ini, pergilah kamu ke negeri yang namanya Mosul. Mosul itu sekarang adalah Irak ya. Di sanalah kamu nanti akan bertemu dengan pendeta yang soleh ya, di mana kamu akan dibimbing untuk melanjutkan belajar agama ini. Jamaah yang berbahagia, akhirnya beliau berangkat karena pendeta yang mengajarinya tentang hidayah agama itu meninggal dunia. Pergi ke negeri Mosul dan bertemu dengan pendeta yang soleh di sana. Perjumpaannya dengan pendeta ini juga tidak lama. Bahkan sebelum wafatnya sang pendeta mengatakan, kalau kamu masih ingin berada dalam hidayah agama ini, pergilah kamu ke negeri yang namanya Nasibin. Nasibin itu kalau sekarang adalah Algeria atau Aljazair. Coba, dari negeri Persia, Iran ya, kemudian ke negeri Syam, Suriah, kemudian ke negeri Irak, Mosul, kemudian ke Aljazair. Untuk apa? Untuk memburu hidayah, agar dia bisa mendapatkan hidayah, menemukan keimanan dalam agama yang benar menurutnya, agama Nasrani itu. Jamaah yang berbahagia, singkat cerita, di Aljazair pun dia mengalami hal yang sama. Perjumpaannya dengan pendeta yang soleh di negeri itu
tidak lama. Tetapi sebelum wafatnya, sang pendeta kemudian berwasiat, kamu masih punya harapan untuk tetap berada dalam hidayah ini. Pergilah kamu ke negeri yang namanya Amuria, ya, kalau sekarang namanya Roma, ya, di Italia itu. Di sana ada pendeta yang akan tetap membimbingmu berada dalam hidayah. Jamaah yang berbahagia, singkat cerita lagi, di negeri Amuria inilah, ya, dia banyak belajar, ya, tentang agama Nasrani itu. Tetapi sekali lagi perjumpaannya dengan sang pendeta juga tidak lama, ya. Dan di akhir hayatnya sang pendeta mengatakan, kamu tidak akan lagi belajar agama Nasrani. Kalau kamu masih ingin mendapatkan hidayah agama yang benar, nanti akan ada nabi terakhir. Dia berada di sebuah negeri di mana negeri itu dikelilingi oleh pohon kurma. Pergilah kamu ke sana. Nabi yang terakhir ini punya 3 kriteria. Kriteria yang pertama, nabi ini kalau diberi sedekah dia tidak mau menikmati sedekah itu dan membagikannya kepada para sahabatnya. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, nabi yang terakhir ini kalau diberi hadiah dia mau menikmatinya, tetapi setelah itu diberikan lagi kepada sahabat-sahabatnya. Dan yang terakhir, kata sang pendeta, nabi yang terakhir ini punya tanda kenabian di pundaknya, di punggungnya. Jamaah yang berbahagia, singkat cerita, untuk terus memburu hidayah ini, beliau harus rela membawa harta kekayaan yang tersisa yang dimilikinya itu, ya. Karena sambil bekerja beliau di negeri Amuria itu, ya, beliau minta kepada kabilah-kabilah yang ingin berangkat, siapa yang bisa menunjukkan negeri yang dimaksud itu akan diberikannya hadiah berupa barang-barang yang dimilikinya itu. Singkat cerita, ternyata beliau bernasib kurang baik. Ternyata kabilah yang membawanya itu bukannya berbuat baik, memperlakukannya baik, malah beliau ini di dalam cerita itu, ya, dijual sebagai budak. Hartanya dirampas semua, kemudian Salman Al-Farisi ini dijual sebagai budak. Coba perjuangannya untuk mendapatkan hidayah seperti itu, Bapak Ibu. Ternyata Allah menunjukkan jalan-jalan bagi beliau itu. Walaupun ditakdirkan menjadi budak, ternyata tuannya itu adalah tuan yang bisa mempertemukannya dengan nabi terakhir yang dicarinya itu. Tuannya adalah orang Madinah. Di negeri Madinah itulah, sambil menjadi pembantu, akhirnya beliau bertemu dengan Rasulullah itu. Di sela-sela bekerja sebagai pembantu, ya, beliau mendengarkan percakapan bahwa di Madinah ternyata sudah ada orang yang mengaku sebagai nabi, membawa ajaran baru. Didengar cerita-cerita itu. Singkat cerita, ya, beliau membawa kurma-kurma yang diperolehnya selama bekerja di tuannya itu, ya, untuk mencari di mana biasanya nabi itu berkumpul dengan sahabatnya, ya. Singkat cerita, beliau bertemu dengan yang dicari, kemudian memberikan sedekah kepada Rasulullah dengan para sahabatnya yang berjamaah pada waktu itu. Diterima sedekah itu, tetapi disaksikannya ternyata sedekah itu diberikan kepada sahabatnya. Ketemu ciri yang pertama. Kemudian pada hari berikutnya, ya, beliau membawa kurma lagi dan membawanya kepada Rasulullah dengan mengatakan, kalau ini
bukan sedekah, tapi ini hadiah. Aku berharap engkau bisa menikmatinya. Ternyata betul beliau mau menikmati kurma itu, tetapi setelah itu diberikan kepada sahabatnya yang lain. Ketemu ciri yang kedua. Bagaimana ciri yang ketiga bisa diperoleh? Bagaimana bisa dia menemukan ciri yang ketiga yang sangat sulit itu? Bisa nggak dia punya kesempatan melihat tanda kenabian di punggung Rasulullah itu? Jamaah yang berbahagia, Rasulullah itu tahu bahwa Salman Al-Farisi dari sejak perjumpaannya yang pertama dan yang kedua tahu kalau beliau sedang diamati. Singkat cerita, dalam sebuah momen di mana Rasulullah memakamkan salah seorang sahabatnya yang meninggal dunia, beliau membantu juga menyiapkan kuburannya, berjibaku dengan alat-alat yang lain, alat-alat yang kita saksikan bagaimana pemakaman pada hari ini dilakukan. Beliau tahu bahwa di belakangnya ada Salman yang mencari kesempatan untuk bisa mendapatkan tanda kenabian itu. Singkat cerita, karena beliau tahu, kemudian beliau memberikan kesempatan itu dengan menyingkap kain yang ada di pundaknya itu, sehingga terlihat dengan jelas tanda kenabian itu. Jamaah yang berbahagia, sangat bahagia, ternyata tanda kenabian itu berhasil ditemukan. Dari sangat bahagianya, kemudian beliau memeluk erat sambil menangis, terharu. Perjalanannya yang begitu panjang dari negeri Persia, kemudian ke Syam, kemudian ke Irak, kemudian ke Aljazair, kemudian ke Amoria, sampai ke Madinah, ternyata menemukan hasil. Akhirnya beliau menemukan hidayah yang sangat mahal itu, dipertemukan dengan agama terakhir, Nabi terakhir Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah yang berbahagia, saya berharap dua kisah ini bisa kita selalu ingat. Harapannya bisa menjadi inspirasi dalam kehidupan kita, yang setiap hari selalu menjaga hidayah agar selalu berada dalam kehidupan kita. Kita yang sudah mendapatkan hidayah ini, ayo kita jaga. Jangan sampai hidayah ini lepas. Karena hidayah ini mudah lepas, Bapak Ibu. Paginya kita semangat, sangat mungkin nanti siang kita itu sudah malas, sorenya malas. Apalagi malam minggu misalnya, enggaklah, aku nggak mau ke pengajian, mendingan malam mingguan aja. Ada nggak yang seperti itu? Ya. Malamnya mendapatkan hidayah, berada dalam ketaatan, ya. Kemudian paginya berubah, atau sebaliknya, paginya berada dalam ketaatan di sini, ya, siangnya sorenya sudah tidak lagi. Oleh karena itu ada caranya. Ini yang terakhir, ya. Rasulullah memberikan tips supaya kita bisa menjaga hidayah selalu berada dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Rasulullah bersabda, badiru bil a'mal. Bersegeralah kamu untuk selalu beramal, beribadah. Jangan menunggu dan menunggu. Kalau bisa beribadah hari ini, pagi ini, lakukan saja. Tidak perlu ditunda-tunda. Karena kita tidak pernah tahu hidayah itu bisa hilang. Karena kita suka menunda-nunda. Hidayah itu jelas berada pada kita pagi ini. Pagi ini kita berada dalam hidayah, berada dalam ketaatan. Jangan sampai nanti siangnya, sorenya kita sudah tidak dalam ketaatan. Yang awalnya semangat sudah mulai malas. Ya. Nanti duhur diajak, ayo sholat duhur jamaah. Nantilah, ya. Masih santai dulu, ya. Ngopi-ngopi misalnya, ya. Ada nggak yang seperti itu? Ada, kita pernah mengalami mungkin, ya. Kenapa kita harus bersegera di dalam beramal? Disebutkan dalam hadis ini, ya, fitanan kaqillatil lailil mudlim.
Kenapa kita perlu bersegera untuk beramal ibadah? Sebelum ada cobaan, ada musibah, ya, seperti apa? Kaqilatil lailil mudlim, seperti potongan malam yang gelap itu. Tidak lama lagi akan ada fajar. Sebentar lagi ini kan fajar, Bapak Ibu. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumshi kafiran. Di pagi hari dia berada dalam keimanan, wa yumshi kafiran, tetapi di sore hari dia bisa berubah. Sudah tidak lagi dalam keimanan dia. Bahkan bisa dalam kekufuran. Atau sebaliknya, au yumshi mu'minan, atau di sore hari dia berada dalam keimanan, wa yusbihu kafiran, tetapi di pagi hari dia sudah berubah lagi, berada dalam kekufuran. Apa yang menyebabkan itu? Kenapa orang itu bisa berubah-berubah? Kadang berada dalam hidayah, kadang-kadang dia kehilangan hidayah. Kenapa? Disebutkan di dalam hadis ini, salah satu penyebabnya adalah yabi'u dinahu min ardid dunya. Kadang-kadang kita tidak sadar menjual agama itu karena hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Jadi orang itu bisa lalai menjaga hidayah. Kenapa? Karena dia tergoda dengan kenikmatan dunia. Coba kita perhatikan pada diri kita masing-masing. Kenapa kadang-kadang kita berubah-berubah? Awalnya semangat, setelah itu agak malas, bahkan malas sama sekali. Iya kan? Kenapa? Karena kadang-kadang kita nggak sadar terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Kadang-kadang kita kan nggak menyadari itu. Ya. Saya sendiri juga pernah mengalami. Ya. Kadang-kadang dari sangat menikmati pekerjaan, ya kan? Asyik menikmati pekerjaan itu. Ya. Tidak sadar kalau diajak temannya, ayo kita sholat dulu, tunggu dulu sebentar. Masih mau menyelesaikan ini belum. Ini kalau ditunda-tunda kayaknya hilang dari pikiran saya. Jadi sibuk di depan laptop. Pernah nggak mengalami itu? Saya pernah mengalami itu, Bapak Ibu. Ya. Dari sangat semangatnya kita ya, menikmati kehidupan duniawi itu, kadang-kadang kita sering mengabaikan hidayah-hidayah yang itu berada dalam kehidupan kita. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, mengingatkan kita semua ya, supaya kita selalu berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.